Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, Salah Tingkah Sepupu Tampan Lirik Pelayan. Langkah Amar terhenti tepat di ruang tamu rumah besar itu. Aroma kayu tua dan wangi teh hangat menyeruak, membawa kenangan yang selama bertahun-tahun ia kubur rapat di sudut hatinya. Di hadapannya, Dedi dan Momi duduk berdampingan. Tatapan mereka tertuju lurus padanya. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, hanya keheningan yang syarat makna rindu yang tertahan dan kecewa yang belum tuntas. Amar menunduk sopan. Dedi, Momi. Momi menggenggam jemarinya sendiri erat-erat di atas pangkuan. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya tetap tenang. Dedi justru menatap Amar tajam, seolah ingin membaca setiap perubahan di wajah putranya. Kamu. Ucap Dedi akhirnya, suaranya berat dan tegas. Ikuti Dedi ke ruang kerja. Amar mengangguk tanpa membantah. Baik. Ia menoleh sekilas ke belakang. Queen berdiri di samping Sari, memeluk lengan gadis itu erat-erat. Mata kecilnya menatap sekeliling dengan waspada, jelas merasa asing dan takut. Amar ingin berkata sesuatu menenangkan, menjanjikan, namun langkah Dedi sudah lebih dulu bergerak. Dengan napas panjang, Amar mengikuti ayahnya masuk ke lorong panjang menuju ruang kerja. Pintu tertutup. Kini, tinggal Momi, Queen, dan Sari di ruang tamu. Momi mengalihkan pandangannya pada Queen. Anak kecil itu begitu cantik. Rambutnya hitam lembut, wajahnya mirip Amar kecil, hanya saja sorot matanya lebih lembut, lebih polos. Momi menelan ludah. Ini cucuku. Darah dagingku. Namun Queen justru makin merapat ke Sari. Tangannya mencengkeram kain baju Sari, tubuhnya sedikit bersembunyi di balik gadis itu. Sari merasakan getaran kecil di lengan tangannya. Ia menunduk, berbisik lembut. Nona, ini Oma. Queen mendongak, matanya besar dan ragu. Oma galak. Bisiknya lirih. Sari tersenyum tipis. Oma baik, cuma kelihatannya saja serius. Momi mendengar itu, dadanya terasa nyeri sekaligus hangat. Ia bangkit perlahan dari duduknya. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah tak ingin menakuti. Kemarilah. Ucap Momi lembut, suaranya jauh berbeda dari ekspresi wajahnya yang dingin. Oma tidak galak. Queen menelan ludah, ia menoleh pada Sari. Sari mengangguk kecil, menenangkan. Tidak apa-apa, Nona, Kak Sari di sini. Dengan langkah ragu, Queen maju setengah langkah, namun kembali berhenti. Momi tidak memaksa, ia justru berjongkok agar sejajar dengan Queen. Nama kamu Queen? Tanyanya lembut. Queen mengangguk pelan. Iya. Momi tersenyum, senyum yang lama tak muncul di wajahnya. Nama yang indah. Queen menatap Momi lebih lama, ketakutannya perlahan luruh. Oma. Panggilnya pelan, hampir tak terdengar. Momi menutup mulutnya, menahan isak yang nyaris lolos. Iya, sayang. Queen memberanikan diri melepaskan pegangan Sari dan maju satu langkah lagi. Oma. Ulangnya. Momi membuka kedua tangannya. Boleh Oma peluk? Queen menoleh lagi ke Sari. Sari tersenyum sambil berlutut di sampingnya. Kalau Queen mau. Akhirnya,
Queen mengangguk kecil. Ia melangkah maju dan masuk ke dalam pelukan Mommy. Tubuh Mommy menegang sejenak lalu melemas. Tangannya memeluk Queen erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Maaf," bisik Mommy lirih. "Seharusnya Oma yang datang lebih dulu." Queen tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia merasa nyaman. "Oma," katanya polos. Mommy tersenyum di sela air mata. Sari berdiri mematung, hatinya terasa sesak. Pemandangan itu begitu indah dan begitu menyakitkan. Queen akhirnya punya oma. Mommy mengusap rambut Queen dengan penuh kasih. "Queen sudah makan?" "Sudah, tadi sama Kak Sari," jawab Queen jujur. Mommy melirik Sari. Tatapan mereka bertemu. "Terima kasih," ucap Mommy tulus. "Sudah menjaga cucu Oma." Sari menunduk hormat. "Itu sudah kewajiban saya, Nyonya." "Panggil Oma saja," potong Mommy lembut. "Kamu bukan orang lain." Kalimat itu membuat dada Sari bergetar. "Baik, Oma," jawabnya lirih. Mommy tersenyum. Sementara itu, di ruang kerja, Daddy berdiri membelakangi Amar, menatap jendela besar. "Kamu tahu," ucap Daddy tanpa menoleh. Daddy dan Mommy tahu semuanya. Amar menelan ludah. "Maaf, Dad. Kamu bercerai," lanjut Daddy. "Dan kamu pikir kami tidak akan tahu?" Amar mengepalkan tangannya. "Itu keputusan saya." Walaupun di perusahaan Amar tegas dan galak, tapi Amar tetaplah seorang anak di mata Dedinya. Dedi berbalik, tatapannya tajam menusuk. "Keputusan yang sejak awal kami tahu akan berakhir seperti ini." Amar mengangkat wajahnya. "Saya salah, Dad." Dedi terdiam. "Saya memilih cinta tanpa mendengar orang tua," lanjut Amar, suaranya bergetar. "Saya mengorbankan keluarga, dan sekarang saya menuai akibatnya." Dedi menghela napas panjang. "Kamu terluka?" Amar mengangguk. "Lebih dari yang saya kira." Dedi menatapnya lama, lalu perlahan, amarah di wajah itu mereda. "Keluar," ucap Dedi akhirnya. "Temui Mommy dan anakmu." Amar terkejut. "Dad, kesalahanmu besar," lanjut Dedi. "Tapi darah tetap darah." Amar menunduk dalam-dalam. "Terima kasih." Ketika Amar kembali ke ruang tamu, langkahnya terhenti. Ia melihat Queen duduk di pangkuan Mommy, tertawa kecil. Mommy mengelus pipi Queen dengan penuh kasih. Sementara Sari berdiri di samping mereka, tersenyum tenang. Hatinya bergetar. Mommy menoleh. "Amar." Amar melangkah mendekat. "Mom." Mommy menatapnya lama. "Kita bicara nanti." Amar mengangguk. Queen melihat Amar dan melambaikan tangan. "Papa." Amar tersenyum, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah ini tidak lagi terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, Amar merasa ia mungkin masih punya kesempatan untuk ditebus. Mommy masih mengusap rambut Queen ketika akhirnya ia mengangkat wajahnya menatap Amar. "Menginaplah beberapa hari di sini," ucap Mommy dengan nada yang tak bisa dibantah namun syarat perhatian. "Axel sepupu kamu itu sangat antusias ketika mendengar kamu akan datang." Amar sedikit terkejut. "Axel?"
ulangnya pelan. Mommy mengangguk. Iya, dia bahkan menelepon Oma 2 kali hari ini, memastikan kamu benar-benar datang. Amar tersenyum kecil, sudah lama sekali ia tidak bertemu sepupunya itu. Baik, Mom, kalau itu keinginan Mommy. Queen yang duduk di pangkuan Mommy langsung mengangkat wajah. Kita nginep di sini, Papa? Tanyanya dengan mata berbinar. Iya. Jawab Amar lembut. Kita nginep beberapa hari. Yeay. Queen bertepuk tangan kecil, lalu refleks memeluk leher Mommy. Oma, Queen boleh tidur di kamar mana? Mommy tertawa kecil, suara yang jarang sekali keluar beberapa tahun terakhir. Kamar papa kamu dulu masih rapi. Oma suruh Bitini menyiapkannya. Queen mengangguk antusias. Sari berdiri sedikit di belakang, menahan senyum. Ia ikut bahagia melihat Queen begitu diterima. Namun di sudut hatinya, ada rasa sungkan yang tak bisa ia tepis. Apakah aku pantas berada di sini? Mommy menoleh pada Sari. Kamu juga, menginaplah. Sari terkejut. Saya, Oma. Iya. Jawab Mommy tanpa ragu. Kamu tidak mungkin bolak-balik, lagi pula, Queen terbiasa denganmu. Sari menunduk sopan. Terima kasih, Oma. Amar melirik Sari sekilas. Tatapan mereka bertemu sesaat, lalu sama-sama mengalihkan pandangan. Keheningan singkat itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah tergesa dari arah depan rumah. Mana Amar? Suara itu lantang, penuh semangat. Seorang pria tinggi dengan kemeja kasual masuk tanpa sungkan. Senyumnya lebar, rambutnya sedikit acak, sorot matanya hidup. Amar. Serunya. Amar tertegun sepersekian detik, lalu tersenyum. Axel. Tanpa banyak basa-basi, Axel langsung memeluk Amar dengan satu tangan dan menepuk punggungnya keras-keras. Gila, akhirnya kamu pulang juga. Amar terkekeh kecil. Kamu masih sama. Dan kamu kelihatan lebih kurus. Balas Axel cepat. Pasti bebanmu sangat banyak. Amar hanya tersenyum tipis. Mommy berdehem. Axel. Axel langsung menoleh. Oh iya, Mom. Baru saat itu pandangannya menyapu ruangan dan berhenti. Di sana, Sari berdiri. Axel terdiam, bukan karena sengaja, bukan karena ingin bersikap kurang ajar. Ia hanya terpaku. Wajah Sari sederhana, tanpa rias berlebihan. Namun sorot matanya lembut, gerak-geriknya tenang. Ada aura hangat yang sulit dijelaskan. Cantik. Dan beda. Axel. Panggil Mommy, menyadarkan. Itu Sari, pengasuh Queen. Sari tersenyum sopan. Selamat sore, Tuan. Axel berdeham kecil, menyadari tatapannya terlalu lama. Oh, sore. Ia mengulurkan tangan. Aku Axel. Sari ragu sejenak, lalu menjabatnya singkat. Sari. Sentuhan singkat itu entah kenapa membuat Axel sedikit salah tingkah. Queen tiba-tiba bersuara, memecah suasana. Om Axel. Axel langsung menoleh ke arah Queen. Ini pasti Queen. Iya. Queen mengangguk bangga. Aku cantik kan? Axel tertawa lepas. Cantik sekali, pantesan Oma langsung jatuh cinta. Queen terkekeh, lalu turun dari pangkuan Mommy dan kembali berdiri di sisi Sari, refleks memegang tangan gadis itu.
Axel memperhatikan hal itu. Anak ini sangat bergantung padanya. Amar menyadari tatapan sepupunya. Queen memang dekat sekali dengan Sari. Axel mengangguk pelan. Kelihatan. Mommy berdiri. Ayo, kita makan dulu. Kalian pasti lapar. Mereka berjalan ke ruang makan. Axel sengaja memperlambat langkah, berjalan sejajar dengan Sari. Kamu sudah lama kerja sama Amar? Tanyanya ringan. Baru beberapa bulan. Jawab Sari jujur. Queen kelihatan sangat nyaman denganmu. Sari tersenyum kecil. Queen anak yang baik. Axel tersenyum, kembali berkata namun kali ini lebih pelan. Dan kamu juga. Sari memilih diam. Ia tahu posisinya. Ia tahu batas. Di meja makan, Queen duduk di antara Mommy dan Amar. Sari duduk agak menyamping, sementara Axel tepat di seberangnya. Beberapa kali Axel melirik Sari singkat, hati-hati seolah takut ketahuan. Mommy memperhatikan semuanya, tidak luput dari matanya, dan entah kenapa hatinya berbisik pelan. Mungkin Tuhan sedang merangkai sesuatu. Hari itu belum berakhir. Dan tanpa disadari siapapun, kehadiran Axel akan menjadi benang baru dalam hubungan yang belum selesai antara Amar dan Sari. Suasana ruang makan terasa hangat, namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang berdesir pelan nyaris tak terlihat, tapi terasa. Amar duduk tegak di kursinya. Tatapannya beberapa kali berpindah, bukan pada makanan di hadapannya, melainkan pada satu titik yang sama sejak tadi. Axel, lebih tepatnya, tatapan Axel. Amar bukan pria bodoh. Ia tahu betul bagaimana sorot mata seorang laki-laki ketika tertarik pada seorang perempuan. Tatapan itu tidak terang-terangan, tidak vulgar, namun cukup sering untuk disadari oleh mata yang peka. Dan Axel terlalu sering melirik ke arah Sari. Ada rasa yang tiba-tiba mengganjal di dada Amar. Bukan marah, bukan cemburu, setidaknya itu yang ingin ia yakini. Namun perasaan tak nyaman itu nyata. Kenapa aku tidak suka? Apa aku merasa seperti ini? Sari sendiri sama sekali tak menyadari. Ia duduk dengan sikap tenang, menyendok makanan perlahan, mengunyah dengan sopan. Sesekali ia tersenyum kecil saat Queen bercerita, sesekali mengangguk ketika Mommy berbicara. Senyum yang sederhana, tidak dibuat-buat. Tidak memikat dengan sengaja. Namun justru itu yang membuatnya berbeda. Papa. Seru Queen tiba-tiba, membuat Amar tersentak dari lamunannya. Iya, sayang. Amar langsung menoleh. Kalau nanti Queen rindu Oma, Opa, Queen boleh sering-sering main ke rumah Oma kan? Tanya Queen dengan mata berbinar. Mommy tertawa kecil. Boleh dong, Oma malah senang kalau Queen di sini. Iya. Sambung Dedi dengan suara berat namun hangat. Rumah ini memang seharusnya ramai oleh cucu. Queen tersenyum lebar. Kalau gitu Queen mau bawa Kak Sari juga? Sari yang sedang menyuap nasi langsung terhenti. Nona. Katanya pelan. Mommy melirik Sari sambil tersenyum. Tentu saja, kamu bagian dari keseharian Queen. Amar menelan ludah. Dadanya kembali terasa sesak, entah kenapa. Axel tertawa kecil. Queen ini pintar sekali ya. Pintar dong. Jawab Queen bangga. Kak Sari yang ngajarin Queen baca. Oh ya. Axel menoleh ke Sari. Kamu sabar sekali berarti. Sari tersenyum tipis.
Queen mudah diajak belajar. Amar memperhatikan senyum itu. Dan tanpa sadar, rahangnya sedikit mengeras ketika melihat Axel ikut tersenyum lebih lama dari seharusnya. Berhenti melihatnya seperti itu. Batinnya kesal. Dia bukan. Kalimat itu menggantung di pikirannya sendiri. Bukan apa? Bukan siapa? Amar mendengus pelan, lalu mengambil gelas air, berusaha mengalihkan pikirannya. Di seberang meja, Axel kembali mencuri pandang. Bukan karena sengaja. Bukan karena ingin tidak sopan, namun senyum Sari membuatnya terpaku. Senyumannya. Gumam Axel dalam hati. Tenang, hangat, dan entah kenapa menenangkan. Ia belum pernah melihat perempuan yang tersenyum seperti itu tanpa pamrih, tanpa ingin diperhatikan. Berbeda dari Sabrina. Axel meneguk airnya, menyadari pikirannya mulai melantur. Tidak pantas, tegurnya pada diri sendiri. Dia dekat dengan Amar, namun justru karena itu, hatinya terasa makin gelisah. Bersambung.